We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel iNinjas. Seperti biasa, iNinjas bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan. Jika tidak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini iNinjas akan memberikan info perihal penyambungan kelistrikan di unit AC ya, AC split. Baik itu apapun mereknya ya, yang penting terminalnya ya seperti ini. Tetapi pada umumnya yang memiliki terminal seperti ini adalah merek AC Daikin ya. Ini merek AC Daikin tuh rata-rata disediakan power ya, untuk listrik masuk ke unit AC itu kan di bagian outdoor unit ya. Tetapi pada umumnya kebanyakan yang sudah menyediakan power itu kan ada di indoor unit gitu kan. Ini kita anggap ini terminal connect penyambungan area indoor unit ya, kami kasih tanda indoor unit. Lalu ini adalah outdoor unit. Ya seperti ini nih pada umumnya ya. Power supply-nya merek ini tuh yang memiliki terminal seperti ini ya. Ini outdoor unit, power supply-nya dari belakang. Anggap kalau dari area outdoor itu kita bilangnya power supply-nya dari belakang. Kalau power supply-nya di di indoor unit kita anggapnya power supply dari depan gitu ya. Oke, sekarang kita bahas permasalahan kalau seandainya ya power supply-nya tersebut sudah dipersediakan atau sudah disediakan di indoor unit ya. Apa kita harus menarik dua jalur isi kabel 3 atau ya pokoknya dua jalur antara indoor dan outdoor unit, sementara unit AC ini sudah disediakan atau tempat terminalnya untuk power supply-nya itu ada di outdoor unit gitu kan. Ini standarnya seperti ini gambarannya ya. Ini power supply. Nah, ini power supply ya, listrik masuk. Seperti biasa kita anggap coklat atau hitam ini arus listriknya kita masuk ke label L. Biru ini kita dia punya netralnya ya, masuk ke label netral. Sementara kuning adalah ground ya, ada yang simbol ground ya, ini kita tulisan G aja, ground ya. Oke, berarti ini kabel udah kabel isi 3 ya. Ini kabel isi 3 power supply-nya. Nah, seperti biasa kalau kehubungan ke indoor unitnya ya otomatis ada kabel penghubung juga gitu kan. Nah, ini penyambungan yang menurut kami bagus, alhamdulillah gitu, karena kita ngikutin standarnya, kita pasangin groundnya juga gitu kan. Oke, sekarang contohnya ini yang satu coklat ya atau hitam atau arus listrik ya ketemu dengan satu gitu ya, label 1 di indoor unit. 2 juga begitu, untuk penghubung ke indoor unit kita netralnya nih 2 nih biru ya, masuk ke indoornya itu label 2. Nah, sementara ini adalah 3 ini pemberi arus dari indoor unit untuk menuju ke outdoor unit, kita manfaatkan kabel yang warna kuning. Ini bukan sebagai ground lagi ya, tapi kita kita manfaatkan gitu kabel yang warna kuning ini untuk pemberi arus listrik dari indoor unit ke outdoor unit gitu ya. Dari relay dia punya outdoor, untuk mengirim ke outdoor unit kita mempergunakan kabel kuning ini gitu ya. Oke, ini standarnya seperti ini penyambungan yang memiliki terminal koneksi kelistrikannya seperti ini, yang outdoor power supply-nya berada di outdoor unit ya.
Oke, ini seperti ini. Nah, sekarang permasalahannya karena pada umumnya ya, power supply itu rata-rata sudah disediakan di indoor unit. Sementara yang lebih parah lagi kalau instalasi itu sudah ditanam ya, power supply itu udah di indoor unit, kabel dan pipa sudah ditanam, tetapi hanya mempergunakan kabel isi 3. Nah, kalau kita mengikuti standar seperti ini ya, tetapi dibalik powernya itu ada di indoor, otomatis harus ada kabelnya itu 6. Gitu kan. Pertama 3 untuk penghubung atau 2 kabel ya, untuk dari indoor itu penghubung ke power di indoor unit, 3 lagi untuk penghubung indoor dan outdoor, berarti 2 jalur kabel isi 3 kalau mau diaktifkan groundnya gitu kan. Nah, sekarang kita kasih solusi ya, bagaimana caranya supaya kabel itu hanya 1 jalur ya, bukan 2 jalur lagi. Maksudnya jalur itu kan otomatis 1 jalur itu kabel yang isi 3 ya. Sekarang kalau seumpamanya 2 jalur berarti kabel tersebut 2 jalur masing-masing isi 3 gitu kan. Nah, sekarang kita manfaatkan cukup dengan mempergunakan kabel 1 jalur isi 3 tetapi bisa powernya itu di indoor unit. Oke, siap. Kita ini gambaran yang umumnya seperti ini ya. Kalau tadi yang saya katakan kalau power supply-nya dari belakang ya, seperti ini cara penyambungannya ya. Nah, sekarang oke, kita beri gambaran untuk power supply-nya ada di indoor unit. Nah, ini ya. Power supply sudah disediakan di indoor unit ini. Coklat atau hitam kita katakan listriknya, arus listriknya. N ini biru seperti biasa untuk netral, G adalah untuk groundnya. Nah, otomatis ini power supply ini kabel isi 3 ya, power isi 3 yang sudah disediakan atau sudah dibikin stop kontak di area indoor unit gitu kan. Nah, cara penyambungannya, nah ini kabel penghubung 1 2 3 ini 3 kabel 1 jalur penghubung ke outdoor unit. Nah, ini penghubung ke outdoor unit tapi mempergunakan 1 jalur isi 3 gitu kan. Nah, biasanya ini kalau proyek-proyek yang sudah ditanam itu sudah pastilah sudah disediakan kabel hanya 1 jalur seperti ini. Sementara terminal penyambungannya itu kalau untuk seperti ini tuh ada power supply-nya di outdoor unit. Oke, sekarang kita baca dulu ini penyambungannya ya. Listrik seperti biasa masuk ke nomor 1, netral nih ke nomor 2, dan ini kuning adalah ground dari power supply untuk ke indoor unit. Padahal di sini tidak disediakan listrik untuk LN-nya seperti ini gitu ya. Oke, ini masih bisa juga. Nah, kabel penghubung ke outdoor ya, kita di jumper kita dijadikan 1 nih ya, otomatis kan ada kabel isi 3 lagi untuk menuju outdoor ya. 1 jalur isi 3 gitu kan. Oke, power supply sudah terhubung, ground sudah terhubung, netral sudah terhubung ke nomor 2, listrik sudah terhubung ke nomor 1. Oke, sekarang 1 jalur lagi untuk menuju ke outdoor unit. Coklat atau hitamnya itu digabung dengan power supply di nomor 1. Nah, kita masukin lagi ke netral, ke listrik, label L ini. Nah, label L ini dengan label 1 ini aslinya ini dalam terminal ini udah ke connect ini ya. Jadi kita tidak usah ngejemperin lagi ini dari sini ke sini. Ini untuk merek Daikin. Dari L ini ke angka 1 ini, label angka 1 ini sudah terhubung.
gitu kan. Jadi kalau seumpamanya kita di sini sudah ngejumper, sudah di paralel ya, listrik yang masuk ke nomor 1 di indoor, kita tinggal di jumper, masukin ke L di outdoor. Begitu juga di indoor unit, netralnya sudah masuk ke indoor unit, di jumper ya, dijadikan satu, di skrup atau dibaut di sini, dimasukin, dijadiin satu ke outdoor unit N. Nah ini juga sama-sama sini secara aslinya ini udah terkonek ini ke nomor 2. Nah untuk penghubung pemberi arus dari indoor unit ke outdoor unit, kita manfaatkan kabel kuningnya. Seperti biasa, kabel kuning itu ke outdoor unit ini bukan berfungsi sebagai ground lagi, gitu kan, tetapi berfungsi sebagai penghubung indoor, arus indoor ke outdoor unit. Kita memanfaatkan kabel yang warna kuning, gitu ya. Nah seperti setelah kita membuat gambaran seperti ini, sudah jelas ya, walaupun pihak pabrik sudah menyediakan untuk penyambungan ke unitnya tersebut, power supply-nya itu harus ada di outdoor unit, tetapi kita masih bisa mempergunakan power supply yang berada di indoor unit tanpa harus menambah kabel lagi. Kabel cukup 1 jalur, isi 3, kita sudah bisa mempergunakan power supply dari indoor unit. Ya seperti ini hasilnya ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi di part berikutnya. Justru yang sebaliknya ya, yang disediakan powernya itu di terminalnya ini, contohnya disediakannya di indoor unit ya, malah kebalik, power supply-nya ada di power supply dari rumahnya berada di area luar, di area outdoor unit. Nah nanti kita jelaskan lagi di part keduanya ya. Oke, ini untuk part 1 kita sampai di sini dulu. Semoga diagram penyambungan listrik ini, apapun mereknya ya, yang penting dia punya terminalnya seperti ini gitu ya. Indoor ada 1 2 3, ada outdoor 2 3, ground dan L untuk power masuknya. Seperti ini penyambungannya ya, seperti inilah gitu ya. Memanfaatkan kalau seandainya power supply-nya di indoor unit, karena pada umumnya kalau yang standarnya ya seperti ini gitu. Ini yang standarnya ya seperti ini, power supply dari belakang tuh ya penyambungannya seperti ini. Tapi kita mengusahakan dengan tanpa menambah kabel lagi itu, padahal power supply-nya ada di indoor unit, tidak perlu ngambil 1 jalur lagi khusus ke outdoor unit. Kita bisa memanfaatkan kabel penghubung indoor dan outdoor gitu ya. Oke, nanti ini saya akan membahas lagi di part berikutnya ya. Ini yang kebalikannya, justru ini yang kebalikannya, ada yang kebalikannya. Ini mungkin untuk AC merek Sharp itu ya, yang biasanya powernya justru di indoor, kita balik bahwa kalau seandainya powernya ini ada di outdoor unit gitu. Oke, nanti itu di part berikutnya ya kita sambung lagi. Maka dari itu, untuk Anda yang belum subscribe atau baru mulai gabung di channel kami, silahkan lakukan subscribe atau aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap kami upload video-video terbaru Anda dapat lebih awal mendapatkan konfirmasi atau notif dari kami. Oke, sampai jumpa di part berikutnya untuk membahas penyambungan kelistrikan untuk jenis AC merek yang lain, yang kebalikan power supply-nya justru ada di outdoor unit, padahal dibutuhkannya di indoor unit, tetapi tanpa merubah 1 jalur kabel, tanpa menambah lagi 1 jalur penghubung
indoor outdoor tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.